Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dengan Ibu di sini, khususnya pada mata pelajaran Roda Kreatif dan Kewirausahaan. Pada minggu kemarin kita masih mempelajari tentang analisa laporan keuangan. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita ke materi mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Ya, setelah kalian kemarin dalam portofolio membuat laporan keuangan, maka kewajiban kita sebagai, anggap saja kalian akuntan, itu harus mengevaluasi dari apa yang sudah kita dapatkan dari hasil penelitian, ya. Oleh sebab itu sekarang adalah waktunya kita memberitahu kepada pemilik perusahaan, siapapun itu, hasil kerja kita itu menghasilkan apa, begitu. Jadi apakah mereka nanti harus meneruskan usahanya, apa yang harus diperbanyak, apa yang harus dipersedikit, ataukah kita memerlukan tambahan investasi dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran sedikit tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, di sini pada saat ini tujuan pembelajarannya adalah yaitu Ibu mengharapkan setelah kalian mempelajari atau setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian mampu menentukan hasil kegiatan usaha yang pertama, lalu yang kedua mampu mengidentifikasi kekurangan hasil kegiatan usaha, yang ketiga adalah mampu menganalisa hasil kegiatan usaha, lalu di keterampilannya kalian harus bisa mengidentifikasi kelebihan dari hasil kegiatan usaha, dan kalian juga harus mampu mengevaluasi hasil kegiatan usaha, lalu harus membuat lagi yang terakhir adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi usaha tersebut. Anak-anakku sekalian, sebelum kita jauh ke pembuatan penganalisaan atau pengevaluasian kegiatan hasil usaha, setidaknya kita harus mengetahui apa itu definisi dari evaluasi usaha, ya. Jadi evaluasi usaha itu adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis, ya. Sekali lagi, evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis, ya. Jadi prinsip dasar dari evaluasi usaha itu, anak-anak, adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan usaha kita, sebelum kegiatan usaha dimulai, dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Itulah yang dimaksud dengan evaluasi usaha, ya. Sekali lagi, prinsip dasar dari evaluasi usaha adalah membandingkan antara rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi. Itulah definisi dari evaluasi usaha. Anak-anakku sekalian, suatu usaha dikatakan berhasil itu apabila usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, lalu dia juga mampu membayar alat-alat luar yang digunakan. Misalnya kita tidak punya suatu alat, tapi kita pinjam, kita menyewa dan lain sebagainya, itu harus mampu.
lalu dia juga mampu membayar upah tenaga kerja, ya, serta dia mampu membayar sarana produksi yang lain, termasuk kewajiban kepada pihak ketiga. Kewajiban kepada pihak ketiga berarti kita punya utang piutang, begitu, ya. Itulah suatu usaha dikatakan berhasil. Jadi nanti lihat saja kriterianya ini, apakah mereka mampu membayar bunga modal misalnya ketika pinjam uang dari bank dan lain sebagainya, berarti dia harus mampu membayar bunga modalnya saja dulu. Lalu dia juga mampu membayar alat-alat luar yang digunakan, sewa alat, begitu. Lalu yang terpenting adalah mampu membayar upah tenaga kerja, serta mampu membayar sarana-sarana produksi yang lain, dan mampu bayar kewajiban kepada pihak ketiga, ya. Itu kriteria yang utama dikatakan suatu usaha berhasil atau tidak. Nah, sekarang setelah kita melihat kriterianya, maka kita sekarang akan melakukan evaluasi, ya. Melakukan evaluasi kemajuan usaha itu merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan harus berkesinambungan, ya. Sekali lagi, melakukan evaluasi kemajuan usaha itu harus terus-menerus, harus berkesinambungan. Tidak bisa sekali kita tahu usaha kita sudah berhasil, selesai, sudah tidak ada evaluasi lagi. Tidak seperti itu, ya. Evaluasi itu berangkat dari kegiatan monitoring setiap proses dalam usaha yang dijalankan. Dari hasil monitoring itu nanti kalian membuat analisa kemajuan atau kemunduran yang dicapai dari apa yang sudah dilaksanakan. Nah, evaluasi dan monitoring bagi seorang entrepreneur sekaligus itu akan menjadi sarana belajar dan proses mengupgrade diri, ya. Dalam proses ini bisa jadi ditemukan hal-hal baru dan strategi baru mencapai sukses bisnis. Jadi evaluasi dan monitoring ini betul-betul sarana yang sangat penting untuk seorang wirausahawan, untuk seorang entrepreneur, untuk belajar, begitu, ya. Karena jangan selalu berpikiran bahwa usaha saya untung, tetapi setelah dievaluasi ternyata kita tidak seuntung yang kita pikirkan, ya. Seperti itu. Oke, ya. Selanjutnya, ya, tujuan dari evaluasi itu apa sih? Ya. Tujuan dari evaluasi kelayakan usaha itu merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan penghasilan proyek, ya. Apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan atau tidak. Itu tujuan dari evaluasi. Sementara kegunaan dari studi kelayakan itu adalah yang pertama untuk memandu pemilik, ya. Maksudnya memandu pemilik dana, apakah dia mau mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya atau akan diambil atau ditambah, begitu. Itu kegunaan dari studi kelayakan. Lalu yang kedua, kenapa kita harus ada studi kelayakan, yaitu untuk memperkecil risiko kegagalan investasi. Dan yang penting juga, dari studi kelayakan kita bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang kita investasikan, begitu, ya. Itu ada di buku kegunaan buku studi kelayakan dari Umar, ya. Umar tahun 2003. Nah, ini setelah kita mengadakan studi kelayakan, kita akan setelah evaluasi lalu dan lain sebagainya, maka dalam benak kita akan bertanya, maju atau mundur usahaku, begitu kan?